Kembali lagi dengan kami Kibas, kita bahas. Kali ini kami akan membahas mengenai 7 film horor Indonesia dengan rating terbaik. Ke-1, film Helgos adalah film komedi horor keluarga Indonesia yang dirilis pada Mei 2023. Film ini merupakan remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Kresna, seorang pria yang gagal melakukan bunuh diri dan kemudian dapat melihat 4 hantu dengan karakter yang berbeda-beda. Keempat hantu tersebut adalah Kuatno, Bima, Lita, dan Cika. Kresna awalnya merasa tidak nyaman dengan keberadaan hantu-hantu tersebut, tetapi kemudian ia menuruti permintaan mereka untuk membantu mereka mewujudkan keinginan terakhir mereka. Dalam perjalanannya, Kresna juga bertemu dengan Suster Linda yang menjadi sosok perempuan yang dicintainya. Film Helgos dibintangi oleh sederet artis papan atas Indonesia. Yang kedua, Angku Jiwo 2 merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2023. Film ini merupakan sequel dari film Angku Jiwo tahun 2020 dan disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi oleh Sujiwo Tejo, Yasmin Jasim, dan Karina Swandi. Angku Jiwo 2 menceritakan tentang Oma yang mencoba mengatasi trauma setelah kematian Cokro Kusumo sambil mencari jawaban atas misteri keterlibatan sementara itu. Brutosno, Yikanaga, dan Carmilla lakukan metode kejam untuk membawa Angku Jiwo ke puncak kejayaan di mana darah akan lagi tertumpah. Yang ketiga, yaitu film Sosok Ketiga, adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 22 Juni 2023. Film ini disutradarai oleh Deddy Mercy. Film ini menceritakan tentang Yuni yang menikah dengan Anton sebagai istri kedua. Yuni awalnya merasa bahagia dan harmonis dengan Anton dan istri pertamanya, Nuri. Namun kehidupan Yuni berubah setelah Nuri melakukan perjanjian gaib untuk menenangkan kembali cinta Anton. Sosok Ketiga berhasil mendapatkan total 7.162.291 penonton dalam 1 bulan penayangannya, yang menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan film ini juga tersedia untuk streaming di Netflix. Kalaupun ngeliat setan, 4. Film Perjanjian Gaib adalah film horor komedi Indonesia yang dirilis pada 9 Maret 2023. Film ini disutradarai oleh Hatra Daingrat. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri, Andri dan Wati, yang terlibat masalah ekonomi dan tergoda bisikan setan untuk meraih kekayaan secara instan. Mereka melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, walau harus mengorbankan tumbal nyawa manusia. Yang kelima, film Pengabdi Setan 2 merupakan sequel dari film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar, dirilis pada 4 Agustus 2022. Film ini menceritakan tentang keluarga yang masih berduka atas kematian ibu mereka. Mereka kemudian pindah ke sebuah rumah susun di Jakarta Utara yang ternyata memiliki jarak kelam sebagai bekas kuburan. Keluarga ini kemudian mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan yang membuat mereka menyadari bahwa rumah susun tersebut dihuni oleh roh-roh jahat. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan mengungkap rahasia di balik kejadian tersebut. Film Pengabdi Setan 2 mendapat sambutan positif dari kritis dan penonton. Yang keenam, film Perempuan Tanah Jahanam adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 17 Oktober 2019. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Maya yang tinggal di desa terpencil bersama ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Namun, Maya memiliki kekuatan supernatural yang membuatnya berbeda dari orang lain. Maya kemudian dipaksa untuk meninggalkan desanya dan pergi ke kota mencari pekerjaan. Di kota Maya mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan yang membuatnya menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya bisa membawa kebaikan tapi juga kejahatan.
Yang ketujuh yaitu film Pengabdi Setan, adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 28 September 2019. Film ini disutradari oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda bernama Rini yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rini memiliki ibu yang sakit parah dan memerlukan biaya pengobatan yang mahal. Karena kesulitan ekonomi, Rini dan keluarganya terpaksa menjual rumah mereka dan pindah ke sebuah rumah kecil desa. Namun setelah pindah, Rini dan keluarganya mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan. Mereka menyadari bahwa rumah baru mereka memiliki sejarah kelam dan dihuni oleh roh-roh jahat. Rini dan keluarganya harus berjuang untuk bertahan hidup dan mengungkapkan rahasia di balik kejadian-kejadian tersebut. Pengabdi Setan mendapatkan sambutan positif dari kritikus dan penonton.